Oke, kembali lagi dengan saya Askil Kurnia Jaya dan kembali lagi bersama saya dalam channel saya ini. Kita bicara mengenai pertanian. Jadi sekali lagi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Askil Kurnia Jaya dari Prodi Agroekoteknologi dengan NIM 2003103110805 Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anci Adele Mengkewas yang telah memberi saya tugas ini mengenai presentasi dan video mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, teman-teman yang terkasih, tentu saja dalam pertumbuhan tanaman atau budidaya tanaman itu sendiri tidak juga luput dari faktor-faktor yang ada atau melekat pada pertanian itu sendiri atau pertumbuhan tanaman. Namun, secara garis besar, faktor tersebut dibagi atas dua. Yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor dari lingkungan sendiri dan faktor internal, faktor dari tanaman itu sendiri. Ya, kita masuk ke dalam materi. Yang faktor eksternal yang pertama yaitu adalah cahaya. Terlebih khusus cahaya matahari. Kenapa? Karena tentu saja tanaman itu memiliki atau bisa dibilang adalah suatu makhluk autotrof, di mana tanaman itu menghasilkan atau mensintesiskan makanannya sendiri lewat unsur-unsur yang bukan merupakan unsur-unsur fisik saja, melainkan dia mensintesiskan unsur-unsur fisik tersebut menjadi unsur-unsur kimiawi untuk makanannya atau untuk pertumbuhannya sendiri. Sebagai contoh itu adalah glukotin yang dihasilkan dari air dan karbon dioksida. Nah, glukotin sendiri itu menjadi makanan bagi tanaman untuk tumbuh, baik batang, akar, daun, dan bahkan buah yang biasa kita konsumsi. Nah, untuk beberapa tanaman sendiri, cahaya matahari itu penting. Nah, namun cahaya sendiri ada beberapa jenis ya. Seperti contoh kita itu harus membedakan tumbuhan-tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari lebih atau hanya membutuhkan cahaya matahari sesaat. Nah, ada sebagai contoh itu ada tumbuhan malam atau tumbuhan yang hanya perlu matahari sesaat saja. Kita harus memperhatikan tanaman-tanaman itu. Nah, untuk kita dapat mengetahui faktor pertumbuhan dan berapa lama penyinaran sinar matahari dibutuhkan. Apakah itu intensif? Dan juga apa kita perlu mengetahui ada penghalang-penghalang sebagai contoh awan atau kanopi-kanopi yang dapat mempengaruhi intensitas penyinaran dan radiasi matahari untuk fotosintesis itu sendiri. Kita beralih ke suhu. Tentu saja tidak semua jenis tanaman itu memiliki kadar suhu yang sama. Rata-rata itu sekitar 10 sampai 38 derajat Celcius. Itu adalah untuk setiap tanaman. Itu merupakan suhu yang normal di mana tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang. Jadi, seperti contoh di daerah padang pasir sana, gurun Sahara yang bisa mencapai 40 derajat Celcius di mana tidak ada satu tanaman pun yang dapat hidup. Ataupun di daerah Antartika sana yang bisa mencapai Celcius derajat rendah sebagai contoh min 12 sampai min 40 yang memang di mana sulit sekali tanaman dapat hidup. Nah, suhu itu merupakan suatu indikator bahwa indikator kehidupan itu sendiri. Nah, kenapa tanaman sangat berpengaruh terhadap suhu? Karena tidak semua jenis tanaman itu memiliki suhu, itu bisa dibilang tidak semua tanaman itu harus dikembangkan pada suhu yang sama. Sebagai contoh itu kentang, wortel, itu adalah tanaman-tanaman di daerah pegunungan tinggi, di daerah-daerah dataran tinggi, di mana di situ itu suhunya itu rata-rata sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius yang bisa dikatakan dingin menurut suhu atau kadar suhu manusia. Sehingga tanaman itu dapat tumbuh. Dia sulit sekali atau bahkan hasilnya itu tidak akan maksimal dia tumbuh di daerah yang bersuhu rendah atau bersuhu panas. Demikian juga dengan tanaman-tanaman yang berada pada atau bisa tumbuh di wilayah yang panas. Sebagai contoh itu tomat, anggur. Itu adalah tanaman-tanaman yang tidak bisa tumbuh di daerah-daerah yang bisa dibilang rata-rata dataran tinggi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suhu itu sangat berpengaruh bagi tanaman itu sendiri. Karena dalam suhu itu, terutama derajat Celcius itu juga berpengaruh terhadap unsur-unsur atau kelembaban pada tanaman itu. Bila misalnya terlalu panas,
tentu saja akan terjadi transpirasi yang bisa menyebabkan tanaman banyak kehilangan cairan-cairan yang berguna untuk menjaga stabilitas tanaman itu sendiri. Berikut angin. Kenapa angin sangat penting? Nah, apa bedanya dengan udara? Nah, seperti yang kita tahu, udara itu yang ditangkap oleh stomata merupakan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang sangat berguna bagi manusia itu sendiri. Namun angin sendiri merupakan udara yang bergerak. Nah, angin itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pertama itu bisa dilihat dari arah anginnya. Kalau misalnya kecepatan dan arah anginnya itu konstan, bisa menyebabkan tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan lurus, bisa bengkok. Nah, yang kedua juga tanaman itu sangat membantu dalam penyerbukan. Namun tidak hanya penyerbukan, dia juga bisa merugikan tanaman itu sendiri dengan membawa penyakit dari berbagai tempat. Sebagai contoh, tanaman yang terinfeksi dapat dibawa dengan media angin, penyakit-penyakit dan virus-virusnya kepada tanaman lain. Air dan kelembaban adalah salah satu unsur yang sangat berpengaruh bagi tanaman itu sendiri. Bila terjadinya osmosis atau pelepasan sel-sel dalam tanaman itu sendiri, karena kurangnya air bisa menyebabkan tanaman itu layu. Itulah sangat penting air atau kelembaban itu sendiri. Tidak semua tanaman mempunyai kelembaban yang sama. Sebagai contoh kaktus. Kaktus itu memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga dia bisa tahan di daerah-daerah yang sangat minim air. Namun, untuk beberapa tanaman pangan, sebagai contoh tanaman padi yang membutuhkan air yang cukup banyak, tentu saja perlu sekali kelembaban yang tinggi. Nah, untuk menjaga kelembaban air itu, kita perlu kontrolisasi untuk irigasi dan juga sebagainya. Nah, kenapa ini sangat pentingnya? Air itu merupakan salah satu unsur dalam fotosintesis. Jadi, tidak heran kalau misalnya air dan kelembaban merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan tanaman itu sendiri untuk mencapai hasil pangan yang maksimal. Yang terakhir itu yang penting, yaitu tanah. Media tanam utama dan pertama sendiri. Nah, tanah itu merupakan wadah atau media di mana tanaman itu dapat tumbuh. Tempat di mana tanaman itu dapat melekatkan diri dan dapat berdiri tegak. Nah, tanah itu untuk beberapa tanaman, ada tanaman sebagai contoh anggrek yang membutuhkan tanah yang berpasir untuk perawatan akarnya. Ada juga seperti padi yang membutuhkan tanah, atau bisa dibilang membutuhkan tanah-tanah yang becek. Ada juga beberapa tanaman-tanaman lainnya. Namun rata-rata tanah itu yang dibutuhkan adalah tanah yang memiliki unsur hara yang tinggi untuk maksimalisasi dari proses dan juga pertumbuhan tanaman itu. Nah, kenapa tanah ini sangat penting? Nah, karena kalau misalnya tanah sebagai media itu sendiri tidak dapat menghantar air, tidak dapat menghantar unsur-unsur hara untuk tanaman, maka pertumbuhan tanaman itu pasti akan terganggu. Oleh sebab itu, tidak semua jenis tanah yang dapat digunakan untuk pertanian. Hanya beberapa tanah saja yang memiliki unsur organik yang tinggi dan juga memiliki kadar air yang cukup untuk tanaman itu sendiri. Di sisi lain, kita membahas mengenai faktor internal atau faktor dari tanaman itu sendiri. Yang pertama itu adalah gen, atau bisa dikatakan di mana itu pewarisan sifat sel-sel yang ada dalam tanaman. Nah, teman-teman yang terkasih, seperti yang kita tahu, tanaman itu walaupun sudah dibedakan secara taksonomi per sel-selnya, namun tetap tanaman itu memiliki perbedaan tiap individunya. Nah, bahkan bisa dibedakan berdasarkan tanaman yang unggul berdasarkan hasil dan produksi dari tanaman itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dipengaruhi oleh gen. Nah, sebagai contoh, ada jagung yang memiliki buah yang besar, yang memiliki bulir-bulir yang besar dan manis. Nah, itu pasti akan diwariskan oleh kromosom itu sendiri dari sel-selnya kepada tanaman berikutnya yang lahir berdasarkan keturunan dari tanaman induknya. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh ya? Sebagai contoh juga, kalau misalnya mangga manis dari satu pohon dan dia melakukan penyerbukan ke pohon lain dan menghasilkan mangga, buah yang manis, dan ditanam, tentu saja dari buah induknya itu
akan menghasilkan ya bisa 50-50 dengan tanaman yang buahnya tidak terlalu manis. Sehingga menghasilkan tanaman baru yang memiliki ciri khas atau sifat dari tanaman itu sendiri. Nah, walau seperti manusia itu sendiri yang berbeda-beda, namun sama spesies, tanaman juga seperti itu. Kenapa gen ini sangat penting? Karena dalam produksi pertanian itu sendiri yang mempengaruhi pertanaman itu, tidak semua jenis tumbuhan, tidak semua jenis individu jadi suatu tanaman itu dapat diproduksi. Karena bisa dilihat nilai ekonomisnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, seperti contoh, varietas-varietas baru di mana ada persilangan gen yang dapat digunakan untuk kehidupan dan untuk kelangsungan dari kehidupan manusia sendiri dalam memproduksi tanaman. Tentu saja kita kita lebih mengutamakan pertanian atau lebih mengutamakan tanaman-tanaman yang memiliki bibit dan kualitas unggul. Namun tentu saja dari faktor internal itu sendiri tidak menjamin bahwa hasilnya itu akan baik bila faktor eksternalnya juga tidak baik. Berikut adalah hormon. Nah, seperti kita tahu, hormon itu merupakan kaitan silang antara unsur-unsur kimia terhadap unsur-unsur jaringan dalam tumbuhan. Nah, penting itu hormon dalam pertumbuhan. Karena dari hormon itu sendiri yang dapat sekian materi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun pengucapan yang saya mohon maaf, dan saya mohon kritik yang dapat membangun dalam materi ini dan dalam video ini. Terima kasih.